Shalom adik-adik yang Tuhan Yesus berkati. Selamat bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita masih bisa bertemu kembali sekalipun lewat virtual. Tetapi mari kita tetap semangat menjumpai Tuhan dengan hati yang bersukacita, hati yang bersyukur. Kita akan memulai akan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 458 baitnya yang pertama. Ya Tuhan dalam sorga dan pun dalam hati beriman, Kau tetap bersamaku dan menjaga hidupku. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, mengawali ibadah pagi hari ini, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam Tuhan Yesus, di minggu pagi ini Tuhan, kami anak-anak terunamu kembali menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu lewat pujian, doa, dan kebenaran firman-Mu. Layakkan kami Bapa, pimpin hati pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah syukur hati kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-14 yang menyatakan Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama namanya Orpah, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, sepertinya yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka. Tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah,
sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena ini kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi roh Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, materi firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kisah cerita yang baru saja kita baca bersama di situ menceritakan tentang perjalanan kehidupan keluarga Bapak Elimelek dan Ibu Naomi bersama kedua putranya Mahlon dan Kilion menuju tanah Moab. Kepergian keluarga ini menuju tanah Moab disebabkan karena musibah kemarau panjang yang mengakibatkan kelaparan. Diceritakan pula ketika mereka sudah tiba di tanah Moab, tidak lama kemudian Bapak Elimelek meninggal dunia. Tinggallah Ibu Naomi bersama dengan kedua putranya Mahlon dan Kilion. Dengan berjalannya waktu, kedua putra itu menikahi gadis Moab. Berselang 10 tahun ketika kedua putranya sudah menikah, mereka pun meninggal dunia. Tinggallah Ibu Naomi bersama dengan kedua mantunya Orpa dan Rut. Ketika Ibu Naomi mendengar kabar tanah Yehuda mengalami masa panen, ini memberikan harapan dan semangat baru bagi Ibu Naomi untuk pulang kembali ke tanah Bethlehem untuk melanjutkan kehidupan di tanah Yehuda. Ia pun menyampaikan rencananya pada kedua menantunya, lalu menyarankan Orpa dan Rut untuk juga pulang ke kampung halaman mereka untuk melanjutkan kehidupan yang baru. Orpa dengan berat hati pun meninggalkan Ibu Naomi, tetapi Rut justru memilih mendampingi Ibu Naomi untuk kembali ke Bethlehem, ke kampung halaman Ibu Naomi. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, dari cerita singkat tadi, kita bisa membayangkan dan merasakan betapa susah dan sedihnya hati Ibu Naomi. Juga kedua menantunya Orpa dan Rut ketika harus menghadapi masa duka yang berlanjut. Awalnya Ibu Naomi bersama keluarga menuju tanah Moab dengan lengkap, ada suami dan kedua putranya. Tetapi kini Ibu Naomi kembali ke tanah Yehuda tanpa mereka lagi. Keberanian Ibu Naomi untuk memutuskan pulang kembali ke tanah Yehuda untuk melanjutkan hidup rupanya menjadi motivasi yang membangun semangat dan iman Rut untuk kembali berjuang, bangkit dan keluar dari masa duka dan kesulitan hidup pada saat itu. Adik-adik, ini menjelaskan bahwa Ibu Naomi mempunyai kepribadian tegar, kuat,
menghadapi tantangan hidup. Ibu Naomi juga sangat mengasihi keluarga dan menantunya. Dengan hatinya yang bijak, Ibu Naomi menyarankan agar Orpa dan Ruth untuk pulang kembali ke kampung halaman mereka agar bisa melanjutkan kehidupan yang normal. Ibu Naomi masih memikirkan masa depan yang baik untuk Orpa dan Ruth. Ibu Naomi tidak egois. Kita bisa lihat pada kitab Rut pasal 1 ayat 8 dan 9. Ia memiliki hati yang mengasihi. Orpa sudah memilih jalan pulang kembali ke kampung halamannya, dan Rut juga sudah memutuskan untuk tetap tinggal mendampingi Ibu Naomi. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, keputusan Rut untuk mendampingi Ibu Naomi ini menjelaskan tentang arti kasih Rut pada ibu mertuanya. Kasih yang tumbuh dan kini telah menjadi buah setelah lebih kurang 10 tahun kebersamaan Rut menjalani kehidupan menjadi bahagian dalam keluarga Ibu Naomi. Apa yang dirasakan Rut selama hidupnya bersama Ibu Naomi menjadi pembelajaran iman yang hidup dan nyata. Rut lebih memilih berbagi kasih dengan Ibu Naomi daripada memikirkan dirinya sendiri. Inilah arti kasih yang sesungguhnya. Memberi tanpa pamrih, memberi tanpa mengharapkan untuk diberi. Kasih yang Rut terima dari Ibu Naomi telah membawa ia dalam pengakuan imannya bahwa iman yang benar akan melahirkan kasih yang tulus dan jujur. Iman yang benar akan melahirkan perbuatan yang benar. Itu yang dirasakan oleh Rut selama ia menjadi bagian dalam keluarga Ibu Naomi. Bila kita lanjutkan pembacaan kita tadi dari ayat 14 sampai pada ayat 16, di situ menjelaskan isi hati ketulusan Rut pada Ibu Naomi. Di situ Rut mengungkapkan betapa ia mengasihi Ibu Naomi dan pengakuan imannya pada Tuhan Allah Naomi. Naomi dan Orpa berasal dari tanah Moab. Tanah Moab sukunya tidak beragama atau tidak percaya Tuhan. Mereka adalah penyembah berhala. Tetapi dari pengalaman hidupnya di tengah-tengah keluarga Ibu Naomi, ia menemukan jalan kebenaran dan hidup. Luar biasa kisah Rut ini, sebab dari dalam kehidupan keluarga Naomi sebagai orang percaya membawa orang untuk mengalami karya keselamatan Allah. Justru dengan proses hidup yang begitu sulit dan berat, melahirkan iman yang sungguh-sungguh hidup, murni, tulus dan benar di mata Tuhan. Inilah arti hidup yang memberi hidup. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, semoga dari kisah kehidupan keluarga Elimelek dan Ibu Naomi ini memberi motivasi yang benar-benar membangun dan menguatkan iman percaya kita semua selaku anak-anak teruna, anak-anak Tuhan yang sudah diberkati untuk bertanggung jawab atas hidup dan waktu yang Tuhan berikan. Seperti Ibu Naomi terhadap Rut, begitupun sebaliknya Rut terhadap Ibu Naomi. Ibu Naomi sudah menjadi contoh motivasi yang baik dan benar bagi Rut dan kita semua. Begitu juga Rut yang sudah menjadi penolong yang setia bagi Ibu Naomi, menjadi contoh pribadi yang taat dan setia bagi kita semua. Sehingga dari kehidupan keluarga kita, kehidupan adik-adik dan kakak layan, nama Tuhan dimuliakan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan melakukan pujian Kidung Jemaat 458
baiknya yang kedua. Ya Tuhan, Kau pelindungku, luruskan jalan hidupku, ajar aku anakmu, rajin ikut firman-Mu. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah hadir dan menyegarkan iman percaya kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan saja yang menolong kami untuk mampu menjadi berkat yang hidup di setiap kehadiran kami, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, tolong kami untuk menjadi anak-anak yang tahu takut akan Tuhan dan menjadi penolong bagi orang tua, saudara, dan sesama kami. Tuhan, kiranya tolong orang tua kami, semua kakak layan, untuk mampu menjadi contoh teladan bagi kami anak-anak teruna, sehingga kehidupan keluarga kami sungguh-sungguh menjadi berkat di tengah-tengah kehadiran kami dimanapun kami berada. Bapa Sorgawi, saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu yang Tuhan berkati, sehingga gereja-gereja di seluruh dunia bersama Gereja Bukit Zaitun Makassar boleh menjadi kesaksian dan berkat di tengah-tengah dunia ini. Semua pendeta dan hamba-hamba Tuhan, kakak-kakak layan, Tuhan berkati dalam tanggung jawab pelayan pekerjaan, studi dan keluarga mereka, untuk menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan, sehingga kami semua sebagai gereja yang hidup sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kota di mana kami hidup, kota Makassar. Kiranya selalu dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Di dalam doa syafaat ini pun kami membawa syukur kami Tuhan untuk semua prestasi belajar yang Tuhan berkati, sehingga anak-anak teruna-Mu sudah boleh menyelesaikan studi mereka untuk naik ke tingkat kelas selanjutnya, dan yang sudah boleh lulus dari tingkat SMP dan SMA. Tuhan Yesus tolong dalam proses studi ke jenjang selanjutnya. Bapa Sorgawi, inilah syukur kami Bapa. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Lalu Tuhan mau sambut doa sembahyang kami, karena kami datang kepadamu hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali. Who the sun sets free, who is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died